Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita doakan ya, moga-moga yang sakit Allah izinkan untuk sembuh dan pulih kembali, dan kemudian berjuang lagi dengan kesehatan yang prima, dan yang sehat moga-moga tidak membuang-buang waktu ya, menggunakan kesehatan yang Allah berikan itu untuk berbuat amal soleh ya, sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya, dan seikhlas-ikhlasnya. Hidup itu kadang di atas ya, kadang di dinding, kadang di ghosting. Hidup itu emang selucu itu ya. Jadi kalau situasi, kita lihat situasi negara kita dilihat dari kacamata politik itu gelap gitu, ekonomi gelap, politik dengan maraknya dinasti politik di berbagai daerah itu ya. Ekonomi yang susah, pekerjaan, banyak pengangguran, banyak fresh graduate atau S1 melakukan pekerjaan-pekerjaan menjadi OB ya kan, dan anak-anak SMA, SMK banyak nganggur ya. Narkoba, korupsi, berlomba-lomba hidup mewah para pejabat tanpa memikirkan rakyat yang semakin hidupnya susah ya. Kalau tampaknya gelap itu, kata Jalaluddin Rumi, kalau sekeliling kamu gelap, kelihatan dark, gelap, coba kamu lihat sekali lagi, katanya, jangan-jangan kamu adalah cahaya ya. Itu kata Jalaluddin Rumi. Jadi kalau situasi sekelilingmu itu di zamanmu itu gelap, terasa gelap, kamu lihat kemana, ke utara gelap, selatan gelap, utara gelap, barat gelap, coba kamu lihat sekali lagi, jangan-jangan kamulah yang cahaya, kamu sendiri adalah cahaya untuk menerangi kegelapan di sekeliling kamu. Itu kata penyair besar ya, dari yang hidup berkarya di Turki ya, Jalaluddin Rumi, hidup abad 12 ya. Dan kalau misalnya ya kita mengalami kesulitan itu dalam hidup, itu ucapkanlah alhamdulillah, tetap terima kasih kepada Allah. Jadi terima kasih itu, kata Imam Al-Ghazali, ulama besar abad 11, hidup sebelum Jalaluddin Rumi, itu dia mengatakan kalau hidup itu kita dapat anugerah, itu wajib kita terima kasih ke Allah karena dapat gift, dapat anugerah. Tapi rasa terima kasih, memuji Allah itu juga harus kita berikan ketika kita dalam keadaan menderita, dalam tekanan hidup ya, dalam tekanan ekonomi, tekanan politik, dalam kesulitan hidup, kita juga mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, karena hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan itu berangkat dari Allah ya, dan akan kembali kepada Allah. Dan Rasulullah mengingatkan alhamdulillah ala kulli hal ya, kita tetap memuji Allah dalam setiap keadaan, dalam kondisi plus dan minusnya. Ini kita ngomong seperti ini untuk seluruh kalangan ya, khususnya penonton Santren Ojo Lali yang hari ini alhamdulillah videonya sudah 12.000 video dalam 5 tahun terakhir, karena saya bekerja dengan kecepatan cahaya, mementingkan produktivitas, mementingkan upload YouTube sebanyak-banyaknya, setidak-tidaknya 10 satu hari ya. Sejak 2019 sampai 2024 itu tercapai target 11.000 ya, 11.000 video 2024 Januari, dan sekarang hari ini untuk mencapai video ke 12.000 dari kita tahun depan sampai tahun tanggal 1 Hijriah lagi,
insya Allah dalam setahun kita akan mencapai 15.000 video, dan sudah kita tulis di situ karya 15.000 video. Hari ini kita rubah hari Ahad tanggal 7 Juli 2024, tahun baru Islam hari ini. Spanduknya diganti jadi channel Pesantren Jolali Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Rupanya banyak masukan, jangan pakai merek lain, tukang donat kembali ke tukang donat. Bukan tukang bubur ayam, bukan tukang bakso Mekah sebagai brand ya. Meskipun saya tidak bikin donat sejak 5 tahun yang lalu. Tapi ya agak susah menghilangkan Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Itu agak sukar ya. Sudah melekat, ya itulah kita pakai terus. Itu yang pertama. Yang kedua tentu target-target tetap ya. Untuk target ke depan kita menghafal Quran 30 juz ya. Kita mulai dari juz 30 sudah, 29 sudah, 28 sudah, tinggal 26 ya. Habis 26 nanti juz 1. Kita mulai saja, entah kapan selesainya. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu pasti akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi penolong bagi yang membacanya, bagi yang menstudinya. Dan kalau besok, kata Rasulullah, hari kiamat itu tiba, besok pagi huru hari kiamat itu tiba, alam semesta hancur, binasa, tapi hari ini masih bisa menanam kurma. Tanam saja kurma itu, meskipun kita tahu kurma itu bisa dipanen 8 tahun kemudian, tapi yang dinilai oleh Islam, oleh Rasulullah adalah proses menanamnya, prosesnya yang dinilai, bukan hasilnya. Makanya kita mengembangkan ya, untuk setahun ini mengembangkan 5 channel sekaligus, yaitu channel pesantren Ojo Lali, kemudian Ojo Lali Makan Angin, kemudian channel yang ketiga adalah Ojo Lali Travel, yang keempat adalah Keluarga Pram, dan yang kelima adalah satu lagi itu ini Yudi Pramuko Respon, khusus juga tentang politik ya. Dan kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki ekonomi keluarga, kita mendirikan restoran ya, bakso Mekah ya. Mereknya bakso Mekah. Di dalamnya ada bubur ayam pagi sampai 9, nanti jam 12 atau jam siang sampai malam itu bakso Mekah. Restoran yang saya maksud adalah gubuk dari bambu dengan atasnya dari terpal tenda biru itu 4x5. Kita sewa 1 bulan 200.000. Disitulah kemampuan saya baru bisa 200.000. Berkali-kali dan sering gagal ya. Dan sesering itu pula saya bangkit untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarga, karena sudah sejak November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sudah 8 bulan channel YouTube saya tidak menghasilkan uang karena diblok oleh Yahudi. Gara-gara kita membela Abu Ubaidah, membela Palestina, membela Gaza, dengan video-video itu langsung diblok sejak bulan November ya. Jadi tidak menghasilkan uang 0 rupiah, tapi bisa tetap upload ya. Dan kita upload tetap nanti sampai 1 juta subscriber, dan videonya mungkin kita teruskan sampai 20.000 video sampai tercapai. Tapi kita menghidupkan 4 channel ya, 4 channel baru. Ya sebenarnya yang lama diaktifkan kembali ya. Moga-moga ini sekedar inspirasi baru barangkali, bahwa di tahun baru ini, tahun hijrah ini, di saat Rasulullah itu hijrah ke Mekah pada tanggal 27 Safar ya, dan tiba di Mekah itu 12 Rabiul Awal atau 27 September 622, dan mulai keluar dari rumahnya di Mekah itu menuju Gua Thur itu tanggal 13 September ya, 622. Jadi ada 14 hari Rasulullah itu
dari keluar rumah di Mekah tiba di Yathrib, di mana itu di Madinah yang kemudian diubah menjadi Madinah. Karena ngumpet 3 hari di Gua Thur, ya kan? Kemudian tanggal 16 September itu keluar setelah unta yang dibawa oleh Abdullah bin Uraikid memandu jalan yang non muslim itu beli itu tanggal 16 September. Kemudian dari 16 September tiba di Kuba itu tanggal 23 September, 7 hari perjalanan ya dari Gua Thur ke Kuba. Kuba itu satu kota kecil 4 km atau 5 km sebelum memasuki Madinah atau sebelum memasuki Yathrib. Nah, kemudian setelah membangun masjid yang pertama di Kuba, Rasulullah setelah menempuh perjalanan sekitar dari Parung Semarang sekitar 390 km selama 7 hari 7 malam bersama Abu Bakar dipandu oleh Abdullah bin Uraikid, penunggang atau pemilik unta tadi, yang dia tahu jalan yang alternatif, tidak jalan utama para khalifah antara Madinah, Yathrib dengan Mekah, jadi supaya lolos dari kejaran pembunuhan itu. Ya nasibnya pejuang-pejuang dakwah itu memang ada 3 risikonya ya. Sebagaimana Habib Rizik alami, 1 diusir dari kampung halaman, ya kan? Kemudian dipenjara, kemudian dibunuh. Ya. Dan pengejaran pembunuhan itu yang terakhir yang dramatis adalah ketika Habib Rizik Syihab menjadi target pembunuhan pada tanggal 7 Desember tengah malam tahun 2024 tahun yang lalu. Tetapi kan dihalang-halangi oleh 6 santri dari Laskar Front Pembela Islam, 6 orang yang menghalang-halangi niat jahat pembunuhan terhadap rombongan Habib Rizik itu, maka mereka menjadi syuhada. Nah, sampailah Rasulullah di Madinah ya pada tanggal 27 September atau 12 Rabiul Awal. 1 Hijriah dimulai saat Rasulullah masuk ke Mekah. Dalam peristiwa proses hijrah itulah yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kalender Islam dimulai dari 1 episode perjuangan dakwah yang dahsyat dalam sejarah Islam. Kalau Islam waktu itu Rasulullah terbunuh dan disembelih oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Islam kita tidak bisa bersujud di bumi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.